Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Umalubis dengan NPM 243214034. Saya akan menjelaskan tentang probabilitas dan statistik dalam bisnis. Di sini ada konsep dasar probabilitas dan distribusi peluang. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dalam bisnis, probabilitas sering digunakan untuk menilai ketidakpastian dan membuat keputusan berdasarkan risiko yang dihadapi. Probabilitas suatu peristiwa A dilambangkan sebagai P (A) didefinisikan sebagai rasio antara jumlah kejadian yang mendukung peristiwa A dengan jumlah keseluruhan kemungkinan kejadian. P (A) sama dengan jumlah kejadian yang mendukung A atau jumlah total kejadian. Probabilitas berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti peristiwa tidak mungkin terjadi dan 1 berarti peristiwa pasti terjadi. Kemudian ada aturan probabilitas. Ada beberapa aturan dasar dalam teori probabilitas. Aturan penjumlahan atau addition rule. Jika dua peristiwa saling eksklusif, probabilitas salah satu dari kedua peristiwa terjadi adalah jumlah dari probabilitas masing-masing peristiwa. Misalnya, jika A dan B adalah peristiwa saling eksklusif, maka P (A) UB sama dengan P (A) ditambah P (B). Aturan perkalian. Jika dua peristiwa independen, probabilitas kedua peristiwa terjadi bersamaan adalah perkalian dari probabilitas masing-masing peristiwa. Jika A dan B independen, maka P (A) NB sama dengan P (A) dikali P (B). Kemudian ada distribusi peluang. Distribusi peluang menggambarkan bagaimana probabilitas didistribusikan di antara berbagai kemungkinan hasil dari suatu percobaan atau peristiwa. Dalam bisnis, distribusi probabilitas membantu dalam memprediksi hasil dan merencanakan strategi. Dua jenis distribusi probabilitas utama adalah: yang pertama, distribusi diskret. Probabilitas terdistribusi ke hasil yang diskret atau terpisah, seperti dalam kasus distribusi binominal. Yang kedua, distribusi kontinu. Probabilitas terdistribusi ke rentang hasil yang kontinu, seperti dalam kasus distribusi normal. Selanjutnya ada distribusi probabilitas normal, binominal, dan Poisson. Distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu distribusi probabilitas kontinu yang paling umum digunakan, ditandai oleh bentuk kurva lonceng simetris. Karakteristik utama distribusi normal adalah bahwa data cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai tengah, dengan probabilitas semakin kecil semakin jauh dari nilai tersebut. Distribusi normal sering digunakan dalam analisis bisnis untuk menggambar variabel acak seperti pendapatan, biaya, atau permintaan. Kemudian ada distribusi binominal. Distribusi binominal adalah distribusi diskret yang menggambarkan jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan independen dengan dua hasil, sukses atau gagal. Distribusi ini digunakan untuk memodelkan situasi seperti analisis penjualan sukses atau gagal dalam beberapa upaya. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi diskret yang digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu yang terjadi secara independen dengan rata-rata yang tetap. Distribusi Poisson digunakan untuk memodelkan peristiwa langka seperti jumlah kecelakaan dalam suatu bulan. Kemudian ada inferensi statistik, estimasi, dan uji hipotesis. Estimasi adalah proses menggunakan data sampel untuk memperkirakan parameter populasi. Dua jenis estimasi yang umum adalah: yang pertama, estimasi titik, menggunakan nilai tunggal dari sampel untuk memperkirakan parameter populasi, misalnya menggunakan rata-rata sampel untuk memperkirakan rata-rata populasi. Yang kedua, estimasi interval, memberikan rentang nilai yang mungkin mencakup parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95%. Selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode untuk menguji klaim atau asumsi tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Langkah-langkah dalam uji hipotesis adalah: yang pertama, merumuskan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau A, misalnya 0,5. 3. Menghitung statistik uji. 4. Membandingkan statistik uji dengan nilai krisis atau menghitung p-value untuk memutuskan apakah menolak atau menerima hipotesis nol. Uji hipotesis digunakan dalam bisnis untuk memvalidasi asumsi seperti perbedaan rata-rata pendapatan antar segmen pasar.
Selanjutnya ada aplikasi statistik dalam analisis risiko dan keputusan bisnis. Analisis risiko, probabilitas dan statistik digunakan secara luas dalam analisis risiko untuk menilai kemungkinan dan dampak dari berbagai kejadian yang tidak pasti. Beberapa aplikasi meliputi: yang pertama, penganggaran modal, menggunakan distribusi probabilitas untuk memprediksi pengembalian investasi dan menghitung risiko terkait. Yang kedua, manajemen risiko, menggunakan distribusi probabilitas untuk memodelkan kerugian yang mungkin terjadi seperti risiko kredit dalam keuangan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan bisnis. Statistik memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis, di mana data digunakan untuk mendukung keputusan berbasis fakta dan mengurangi ketidakpastian. Aplikasi statistik dalam pengambilan keputusan meliputi: yang pertama, peramalan permintaan, menggunakan model statistik untuk memperkirakan permintaan masa depan berdasarkan data historis. Yang kedua, segmentasi pasar, menggunakan analisis klaster atau regresi untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki perilaku serupa. Yang ketiga, analisis regresi, digunakan untuk memahami hubungan antara variabel bisnis, misalnya pengaruh harga dan pengaruh iklan terhadap penjualan. Kesimpulan dari penjelasan saya, bab ini memberikan pengantar tentang konsep probabilitas dan distribusi peluang, serta peran penting statistik dalam bisnis. Distribusi probabilitas seperti normal, binominal, dan Poisson membantu dalam menganalisis berbagai fenomena bisnis. Inferensi statistik termasuk estimasi dan uji hipotesis, memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan berdasarkan data. Aplikasi statistik dalam analisis risiko dan pengambilan keputusan bisnis menunjukkan pentingnya memahami ketidakpastian dan bagaimana mengelola risiko secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.